Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiastuti, SHMH, selaku dosen Hukum Perikatan kelas B1. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Hukum Perikatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis putusan kasasi nomor 2063 Kasasi garis miring Perdata garis miring 2017. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Messi Natalia. Saya Yolanda. Saya Ki Agus Muhammad Farhan. Saya Hamdi Mubarok. Saya Rafli Syamolana. Saya Alfian Kellen. Saya Erza Nabira. Berikut adalah daftar materi yang akan kami bahas pada presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya dipersilakan. Latar belakang kasus. Putusan yang akan dibahas dalam tugas ini adalah Putusan Mahkamah Agung nomor 2063K PDT 2017. Putusan ini mengenai perkara pembatalan perjanjian yang cacat kehendak. Penggugat dan tergugat melakukan perjanjian jual beli tanah. Namun pembayaran atas jual beli tidak diterima oleh penggugat dan sertifikat atas hak tanah tersebut sudah berubah yang semula atas nama penggugat menjadi atas nama tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Tergugat diduga melakukan pemalsuan tanda tangan penggugat dalam melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut. Kemudian, sertifikat tanah yang sudah berubah nama dijadikan jaminan ke Bank Syariah Mandiri, tergugat 3 oleh tergugat. Para pihak dalam perkara. Para pihak dalam perkara ini adalah 1. PT Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta, CQ, PT Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Solo, bertindak sebagai pemohon kasasi, dahulu sebagai tergugat 3 atau pembanding. Yang kedua adalah Supriyanto, bertindak sebagai termohon kasasi, dahulu sebagai penggugat atau terbanding. Yang ketiga adalah Ernawati SE, bertindak sebagai turut termohon kasasi, dahulu sebagai tergugat 1 atau turut terbanding 1. Yang keempat adalah Ngadiman SHMK N, bertindak sebagai turut termohon kasasi, dahulu sebagai tergugat 2 atau turut terbanding 2. Uraian duduk permasalahan dalam perkara ini dimulai dari Supriyanto yang memiliki sebidang tanah pekarangan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan sertifikat hak milik nomor 4948, Kelurahan Gumpang atas nama Supriyanto. Pada bulan April 2010, perjanjian jual beli atas tanah tersebut sudah lahir antara Supriyanto dan Ernawati, karena mereka berdua sudah sepakat. Selanjutnya, sertifikat dititipkan ke Ernawati karena Supriyanto akan pergi bekerja ke Singapura. Supriyanto tidak pernah menerima pembayaran, bahkan pada saat ia telah kembali ke Indonesia. Selanjutnya yang ia tahu adalah sertifikatnya sudah berbalik nama kepada Ernawati. Ernawati memasukkan tanda tangan Supriyanto dalam pembuatan akta jual beli nomor 835 Kartosuro 6/2011 yang dibuat oleh Ngadiman, sehingga sertifikat hak tanah bisa diubah yang semula atas nama Supriyanto menjadi Ernawati. Selanjutnya, Ernawati menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada Bank Syariah Mandiri. Supriyanto menuntut agar akta jual beli nomor 835 Kartosuro 6/2011 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena dilakukan dengan cara melawan hukum, dan mengembalikan sertifikat hak atas tanahnya yang telah diubah ke nama Ernawati, berubah lagi seperti semula ke nama Supriyanto. Supriyanto juga menuntut kepada Bank Syariah Mandiri agar mengembalikan sertifikatnya dalam keadaan baik dan bebas dari pembebanan di atasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aspek hukum perikatan dalam perkara. Yang pertama, perbuatan Ernawati memasukkan tanda tangan Supriyanto dalam pembuatan akta jual beli nomor 835 strip Kartosuro 2011 merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.
Yang kedua, perbuatan Ernawati yang mengalihkan sertifikat hak atas tanah yang semula atas nama Supriyanto menjadi atas nama Ernawati, merupakan pelanggaran syarat subjektif dalam syarat sah perjanjian. Hal ini mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan. Deskripsi gugatan. Deskripsi gugatan pada Pengadilan Negeri Sukaharjo. Pada putusan Pengadilan Negeri Sukaharjo nomor 72 strip PDT titik G tahun 2015, PN SKH Supriyanto sebagai penggugat melawan Ernawati SE sebagai tergugat 1. Ngadiman SH MKN Notaris Strip PPAT Sukaharjo sebagai tergugat 2, dan PT Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta Ceki, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo sebagai tergugat 3. Supriyanto atau penggugat menggunakan Ernawati tergugat 1 karena telah memalsukan tanda tangannya dalam pembuatan akta jual beli nomor 835 strip Kartosuro strip 2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Ngadiman tergugat 2 selaku pejabat pembuat akta tanah, sehingga terjadi peralihan hak atas tanah yang semula atas nama Supriyanto menjadi atas nama Ernawati. Sertifikat hak milik nomor 4948 strip Kelurahan Gumpang atas nama Ernawati dijadikan jaminan kepada PT Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta Ceki, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo tergugat 3. Deskripsi gugatan. Deskripsi gugatan pada Pengadilan Tinggi Semarang pada putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang nomor 416 strip PDT strip 2016 PT Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta Ceki, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo tidak puas dengan putusan hakim di pengadilan negeri. Oleh karena itu, PT Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta Ceki, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo mengajukan banding sebagai pembanding melawan Supriyanto sebagai terbanding, Ernawati SE sebagai terbanding 1, dan Ngadiman SH MKN Notaris Strip PPAT Sukaharjo sebagai terbanding 2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perbuatan PT Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta Ceki, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo tergugat 3 menguasai sertifikat objek sengketa milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum PT Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta Ceki, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo tergugat 3 untuk menyerahkan sertifikat milik nomor 49048 strip Kelurahan Gumpang kepada penggugat dalam keadaan baik serta terbebas dari segala pembebanan di atasnya. Bila mana perlu dengan bantuan alat negara atau polisi berdasarkan kekuasaan kehakiman, dalam bandingnya tergugat 3 memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan bandingnya serta membatalkan putusan hakim pada pengadilan negeri. Deskripsi gugatan. Deskripsi gugatan pada Mahkamah Agung. Pada putusan kasasi nomor 2063K strip PDT strip 2017, Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta Ceki, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo yang masih merasa tidak puas dengan putusan hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi mengajukan kasasi atau sebagai pemohon kasasi melawan Supriyanto sebagai termohon kasasi dan Ernawati sebagai ngadiman sebagai turut permohonan kasasi. Dalam kasasinya, tergugat 3 memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Karena menurutnya pemalsuan tanda tangan Supriyanto oleh Ernawati
dalam pembuatan akta jual beli nomor 835 strip Kartosuro 2011 harus diikuti dengan putusan pidana yang menyatakan bahwa tanda tangan Supriyanto telah dipalsukan, serta pemohon kasasi beranggapan bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Tinggi Semarang tidak berhak untuk mengadili dan memberikan putusan, karena yang berhaknya menurutnya adalah Pengadilan Negeri Agama karena perkara ini menyangkut dengan perbankan syariah. Dasar gugatan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo. Terdapat cacat hukum berupa proses peralihan hak atas tanah bahwa perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 dengan itikat jahat secara bersama-sama merekayasa data yuridis atas tanah sengketa pada kantor BPN Kabupaten Sukoharjo yang semula atas nama penggugat beralih hak menjadi atas nama tergugat 1 tanpa persetujuan dari pihak yang berhak yaitu penggugat. Penggugat tidak mengenal dan tidak pernah menghadap kepada tergugat 2 selaku pejabat PPAT untuk menandatangani akta jual beli tersebut. Lalu tentang pengaturan tentang pembatalan sertifikat hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 99 dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016. Pembatalan sertifikat hak milik dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri yang kemudian ditindaklanjuti oleh kantor pertanahan yang berwenang. Dalam kasus ini, pemilik sah atas objek sengketa yaitu berupa sebidang tanah, berikut bangunan di atasnya, sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 4948 Kelurahan Gumpang atas nama Supriyanto. Untuk mengembalikan hak-haknya, Supriyanto melakukan berbagai upaya masuk ke pengadilan sampai ada putusan. Artinya di sini Supriyanto mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memohon pembatalan perjanjian yang tidak dilakukan secara bebas atau kehendak Supriyanto, di mana dalam akta jual beli seolah-olah tanda tangan itu milik Supriyanto yang dibuat oleh Ngadiman selaku pejabat PPAT. Next slide. Dasar gugatan pada Pengadilan Tinggi Semarang. PT Bank Syariah Mandiri sebagai pembanding melawan Supriyanto sebagai terbanding, Ernawati sebagai terbanding 1 dan Ngadiman selaku PPAT sebagai terbanding 2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perbuatan PT Bank Syariah Mandiri yang menguasai sertifikat objek sengketa milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Di sini tergugat 3 atau pembanding tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Karena itu dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Dia menolak gugatan penggugat yang menyatakan dijaminkan objek sengketa tanah tersebut adalah melawan hukum. Dasar gugatan pada Mahkamah Agung. Tergugat 3 atau pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa penggugat keliru menarik tergugat 3 atau pembanding menjadi pihak dalam perkara karena tergugat 3 tidak sama sekali memiliki hubungan hukum dengan penggugat. Bahwa tergugat 3 atau pihak bank ini hanya mempunyai hubungan dengan tergugat 1 karena fasilitas pembayaran yang diberikan dari pihak bank atau tergugat 3, di mana jaminan yang diberikan adalah milik tergugat 1 atau turut terbanding 1 berupa nomor 4948 Kelurahan atas nama Ernawati. Gugatan penggugat atau terbanding prematur karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan tergugat 1. Bahwa pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, bahwa yang dikemukakan oleh judek faksi keliru dan tidak tepat karena sesuai dengan pengakuan termohon kasasi 1 yang menyatakan tidak pernah membuat akta jual beli nomor 835 Kartasura tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh PPAT Ngadiman atau memalsukan tanda tangan termohon kasasi 1. Karena menurut pemohon kasasi adanya pemalsuan tanda tangan tersebut tidak diikuti dengan putusan pidana yang menyatakan tanda tangan itu dipalsukan atau tidak. Artinya sertifikat itu sah berkekuatan hukum tetap jika tidak ada putusan
pidana yang menyangkalnya dengan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 tahun 2012 yang menyatakan ekonomi syariah termasuk perbankan syariah adalah kewenangan pengadilan agama, bukan kewenangan pengadilan negeri Sukoharjo. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Rafli. Selanjutnya, dasar gugatan pada Mahkamah Agung. Sebagaimana ketentuan pasal 138 ayat 7 dan 8 HIR, pada intinya menyatakan bahwa terhadap perkara yang di dalamnya terdapat dugaan adanya pemalsuan surat, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu. Sampai diperoleh keputusan selama persidangan, tidak pernah dapat ditunjukkan adanya putusan pidana yang menyatakan telah terjadinya pemalsuan tanda tangan dan tidak adanya jual beli sertifikat hak milik nomor 4948 Gumpang sebagaimana akta jual beli nomor 835 Kartasura nomor 6 tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh notaris atau PPAT Ngadiman SHMKN. Oleh karenanya, terbukti iudex faksi telah salah menerapkan hukum dalam mengadili dan memeriksa perkara akuo. Selanjutnya putusan dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang pertama menolak eksepsi tergugat ketiga yang menyatakan bahwa gugatan Supriyanto prematur dan keliru. Dan yang kedua menimbang dalil gugatan yang ditolak oleh para tergugat. Yang ketiga menimbang semua bukti dan sanksi dari para pihak dalam perkara. Dan yang keempat, bukti-bukti yang diajukan oleh Supriyanto dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan yang kelima, gugatan Supriyanto dapat dikabulkan sebagian, sehingga gugatan selain dan selebihnya ditolak. Yang keenam, mengingat pasal 1320 KUH Perdata, HIR, dan RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, putusan hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo. Yang pertama, menolak eksepsi tergugat ketiga. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Dan yang ketiga, Supriyanto merupakan pemilik sah atas tanah sengketa. Dan yang keempat, menyatakan bahwa akta jual beli nomor 835 Kartosuro nomor 6 tahun 2011 batal demi hukum. Dan yang kelima, sertifikat tanah sengketa atas nama Ernawati adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dibatalkan. Dan yang keenam, sertifikat yang dikuasai oleh PT Bank Syariah Mandiri adalah perbuatan melawan hukum. Yang ketujuh, menghukum PT Bank Syariah Mandiri harus mengembalikan sertifikat tanpa pembebanan. Dan yang kedelapan, memerintahkan BPN Sukoharjo untuk mengembalikan sertifikat atas nama Ernawati ke keadaan semula. Dan yang terakhir, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertimbangan hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang. 1. Permohonan banding dapat diterima karena memenuhi syarat dan tenggat waktu. Kedua, putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama dinilai sudah tepat. Ketiga, mengingat pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata, HIR, dan RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang. 1. Menerima permohonan banding dari tergugat 3 atau pembanding. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 72 Perdata G 2015 PN SKH. Ketiga, menghukum tergugat 3 atau pembanding untuk membayar biaya perkara. Pertimbangan hakim pada Mahkamah Agung. 1. Alasan kasasi dapat diterima dan permohonan kasasi dikabulkan. Kedua, putusan hakim pada tingkat sebelumnya tidak dapat dibenarkan karena pemalsuan tangan harus memiliki putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundangan lain yang bersangkutan. Putusan hakim pada Mahkamah Agung. 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari tergugat 3 atau pembanding. Kedua, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 416-Perdata-2016-PT Ketiga, menghukum Supriyanto atau termohon kasasi untuk membayar biaya perkara. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis berdasarkan aspek dari hukum perikatan. Berdasarkan konsep hukum perikatan mengenai syarat sahnya perjanjian diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sepakat untuk mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan konsep hukum perikatan mengenai kebatalan perjanjian terbagi menjadi 2, yaitu perjanjian yang dapat dibatalkan atau kebatalan relatif, atau dapat disebut dengan voidable, dan perjanjian batal demi hukum atau kebatalan absolut, atau disebut juga void. Perjanjian dapat dibatalkan apabila ada pihak yang mengajukan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut. Namun, apabila tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan, maka perjanjian dapat terus berjalan. Oleh karena itu, disebut dengan kebatalan yang bersifat relatif. Jangka waktu untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut adalah 5 tahun. Hal tersebut diatur pada pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebuah perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif dan dalam syarat sah perjanjian yang diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan antara para pihak, kecakapan antara para pihak yang membuat perjanjian, dan cacatnya kehendak. Bahwa berdasarkan kasus, kesepakatan perjanjian jual beli antara Ernawati dan Supriyanto sudah lahir karena keduanya sudah sepakat. Namun, perjanjian tidak sah karena Supriyanto tidak menerima pembayaran atas jual beli tersebut. Dan secara tiba-tiba, sertifikat hak atas tanahnya berubah menjadi nama Ernawati. Kemudian, sertifikat hak atas tanah objek sengketa tersebut yang sudah berubah dijadikan jaminan oleh Ernawati kepada Bank Mandiri Syariah. Oleh karena itu, perjanjian jual beli antara Supriyanto dan Ernawati melanggar syarat objektif sehingga perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan perjanjian peralihan hak atas tanah atas nama Supriyanto ke Ernawati melanggar syarat subjektif sehingga perjanjian harus dibatalkan. Next. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan putusan pengadilan negeri. Pada putusan tersebut, secara garis besar, pihak penggugat meminta hakim untuk menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik sah dari objek sengketa. Yang kedua adalah menyatakan bahwa perbuatan jual beli atas tanah objek sengketa dari penggugat kepada tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Lalu, menyatakan menurut hukum, perbuatan tergugat 1 menjaminkan objek sengketa kepada tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum. Menyatakan menurut hukum, perbuatan tergugat 3 menguasai sertifikat objek sengketa milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, menurut analisis dari kelompok kami, yang pertama adalah bahwa perbuatan jual beli atas tanah objek sengketa dari penggugat kepada tergugat 1 dibuat oleh tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Yang kedua, bahwa akta jual beli tersebut tidak sah dengan mengacu kepada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Yang ketiga, mengenai perbuatan tergugat 1 yang menjaminkan objek sengketa kepada tergugat 3 yang dikatakan hakim perbuatan melawan hukum juga sudah tepat menurut kami. Yang terakhir adalah pada keputusan hakim mengenai kewajiban tergugat 3 untuk mengembalikan sertifikat tanah objek sengketa dirasa belum tepat karena dalam perkara pemalsuan tanda tangan harus ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Next. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan putusan pengadilan tinggi. Pembanding pada dasarnya menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum maupun putusan yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, dan juga pembanding berprinsip bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah keliru terhadap konstruksi hukum yang dibuat tentang objek yang dijaminkan berupa tanah saja atau berupa tanah dan bangunan, sehingga dalam mengambil putusan menjadi keliru pula. Maka dari itu, menurut
analisis dari kelompok kami adalah yang pertama, dalam sengketa ini telah dilakukannya pembebanan hak tanggungan atas nama jaminan dengan akta pembebanan hak tanggungan Tritoto Haryanto. Kemudian, karena wan prestasi dilakukan lelang atas tanah dan bangunan adalah batal demi hukum. Yang kedua, bahwa terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank, yaitu pembebanan hak tanggungan dalam APHT dan lelang yang dilakukan tidak sesuai atau melebihi dari apa yang ada dalam perjanjian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis putusan tingkat kasasi. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan norma tertulis yang mengatur hukum perjanjian, yakni pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun rumusan masalahnya, apakah putusan Majelis Hakim Republik Indonesia telah tepat jika dikaitkan dengan aturan pasal 1320 dan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut analisis kelompok kami, apabila dikaitkan dengan dua pasal tersebut, yaitu pasal 1320 dan pasal 1321, yang di mana pasal 1320 mengatur mengenai syarat sah perjanjian dan pasal 1321 menyinggung tentang perjanjian yang tidak sah apabila terdapat unsur-unsur, salah satunya adalah unsur penipuan, maka apabila memang terjadi pemalsuan tanda tangan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Namun, putusan hakim dalam Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari tergugat 3 dan membatalkan putusan pengadilan tinggi, atau dalam kata lain, hakim mengatakan tidak ada terjadi pemalsuan tanda tangan. Dalam hal ini, hakim berprinsip bahwasanya dalam perkara pemalsuan tanda tangan harus ada dulu keputusan hukum yang berkekuatan tetap yang memastikan bahwa terjadi pemalsuan tanda tangan tersebut, tidak hanya berdasarkan pengakuan atau berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai pemalsuan tanda tangan tersebut dalam perikatan akta jual beli. Selanjutnya, lalu kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah hakim memutus bahwa yang dinamakan adanya pemalsuan tanda tangan harus dibuktikan dengan adanya putusan pidana terlebih dahulu. Maka hakim mengabulkan Ernawati sebagai pemilik sah tanah dan bangunan karena sudah beralih atas nama Supriyanto menjadi Ernawati. Jadi dalam hal ini hakim mengatakan tidak ada pemalsuan tanda tangan karena belum ada putusan hukum yang tetap mengenai pemalsuan tanda tangan dalam perjanjian jual beli tersebut. Maka dari itu, hakim memutuskan bahwa sertifikat tersebut sah. Lalu PT Mandiri Syariah KCP Solo menjadi pemilik jaminan kredit tanah tersebut. Hakim memutus bahwa tidak ada pemalsuan tanda tangan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, dan untuk itu cukup alasan untuk membatalkan putusan judeks fakti pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Selanjutnya adalah saran dari presentasi kami hari ini, yaitu setiap perkara yang berlatar belakang adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanpa adanya bukti putusan pidana, maka yang dinamakan pemalsuan tanda tangan tidak dapat dibenarkan. Hal ini juga sejalan dengan putusan hakim pada tingkat Mahkamah Agung yang juga memberikan keterangan seperti ini. Lalu kasus dan alat bukti harus didalami untuk dibawa ke pengadilan agar tercipta keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Selanjutnya. Ya, demikianlah akhir dari presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiasuti selaku dosen kami dalam mata kuliah hukum perikatan, dan juga saya mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas kerjasamanya dalam menyelesaikan presentasi hari ini. Semoga dengan adanya presentasi kami hari ini dapat menambah wawasan dalam masalah materi hukum perikatan. Demikian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili anggota kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.